Bayangkan hidup di mana kegiatan sehari-hari menjadi tantangan. Ini adalah kenyataan bagi banyak orang dan keluarga mereka setelah stroke, atau yang dikenal sebagai infark serebral. Gejala sisa stroke merujuk pada efek jangka panjang yang dapat bertahan setelah kejadian stroke awal. Efek ini adalah akibat kerusakan sel-sel otak yang memengaruhi berbagai fungsi yang dikendalikan oleh area yang terkena. Stroke terjadi ketika suplai darah ke bagian otak terganggu. Gangguan ini bisa disebabkan oleh penyumbatan di pembuluh darah atau pecahnya pembuluh darah. Ketika sel-sel otak kekurangan oksigen dan nutrisi, mereka mulai mati. Hal ini dapat menyebabkan berbagai macam kecacatan, tergantung pada area otak yang terkena dan tingkat keparahan stroke. Perjalanan setelah stroke berbeda untuk setiap orang. Beberapa individu mungkin mengalami gangguan ringan, sementara yang lain mungkin menghadapi tantangan yang lebih berat. Memahami sifat dari gejala sisa ini sangat penting bagi keluarga untuk memberikan perawatan dan dukungan terbaik. Penting untuk diingat bahwa meskipun jalan menuju pemulihan bisa panjang, selalu ada harapan. Dengan perawatan yang tepat, rehabilitasi, dan lingkungan yang mendukung, individu dapat beradaptasi dengan kondisi baru mereka dan menjalani kehidupan yang memuaskan. Dampak stroke melampaui apa yang terlihat oleh mata. Sementara beberapa efek terlihat secara fisik, yang lain muncul sebagai bekas luka yang tak terlihat, yang memengaruhi kesejahteraan kognitif dan emosional individu. Secara fisik, individu mungkin mengalami kelemahan otot atau kelumpuhan, seringkali di satu sisi tubuh. Hal ini dapat membuat berjalan, menggenggam benda, atau bahkan menjaga keseimbangan menjadi perjuangan sehari-hari. Perubahan sensasi, seperti mati rasa atau kesemutan, juga dapat terjadi, yang semakin memperumit gerakan dan koordinasi. Di luar fisik, dampak mental dan emosional bisa sama besarnya. Masalah ingatan, kesulitan berkonsentrasi, dan tantangan dengan bahasa dan komunikasi adalah hal yang umum. Perubahan kognitif ini dapat membuat frustrasi bagi individu dan orang yang mereka cintai, yang menyoroti perlunya kesabaran dan pengertian. Secara emosional, individu mungkin mengalami perubahan suasana hati, depresi, atau kecemasan. Perasaan ini adalah respons alami terhadap pengalaman stroke yang mengubah hidup. Mengenali dan mengatasi perubahan emosional ini sangat penting untuk kesejahteraan secara keseluruhan. Merawat orang yang dicintai setelah stroke membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kemauan untuk beradaptasi. Tugas-tugas sederhana bisa menjadi menakutkan, menuntut pendekatan dan rutinitas baru. Membantu mobilitas sering sangat penting. Penggunaan alat bantu, seperti tongkat, alat bantu jalan, atau kursi roda, dapat meningkatkan kemandirian dan keamanan. Modifikasi lingkungan rumah untuk meminimalkan risiko jatuh, memastikan jalur yang jelas, dan memasang pegangan di kamar mandi. Komunikasi adalah kunci, terutama jika kemampuan bahasa terpengaruh. Bicaralah dengan jelas, gunakan kalimat sederhana, dan bersabarlah jika orang yang Anda cintai kesulitan menemukan kata yang tepat. Gunakan alat bantu visual seperti gambar atau gerakan untuk meningkatkan pemahaman. Dorong kemandirian kapanpun memungkinkan. Bagi tugas menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan dapat dikelola, rayakan kemenangan kecil di sepanjang jalan. Ingatlah bahwa pencapaian kecil sekalipun berkontribusi pada rasa harga diri dan pencapaian. Menciptakan lingkungan rumah yang mendukung dan mudah diakses sangat penting bagi individu yang pulih dari stroke. Modifikasi sederhana dapat secara signifikan meningkatkan keamanan, kemandirian, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mulailah dengan menilai potensi bahaya. Singkirkan barang-barang yang berantakan, amankan karpet yang longgar, dan pastikan pencahayaan yang memadai di seluruh rumah. Di kamar mandi, pasang pegangan di dekat toilet dan di kamar mandi untuk mencegah jatuh. Pertimbangkan untuk menggunakan kursi mandi untuk menambah stabilitas. Sesuaikan furnitur untuk menciptakan jalur yang lebih lebar agar navigasi lebih mudah, terutama jika orang yang Anda cintai menggunakan kursi roda atau alat bantu jalan. Turunkan meja dapur atau pasang rak tarik untuk meningkatkan aksesibilitas di dapur. Pilih peralatan adaptif untuk memudahkan tugas sehari-hari. Gunakan peralatan makan dengan pegangan yang lebih besar, pelindung piring untuk mencegah tumpahan, dan pakaian dengan penutup velcro agar lebih mudah berpakaian. Ingat, tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana orang yang Anda cintai merasa aman, nyaman,
dan berdaya untuk mempertahankan kemandirian sebanyak mungkin. Bagian 5. Komunikasi adalah kunci, menjembatani kesenjangan setelah stroke. Komunikasi bisa menjadi tantangan yang signifikan setelah stroke, yang memengaruhi kemampuan individu untuk mengekspresikan diri dan pemahaman mereka tentang orang lain. Namun, menjaga komunikasi yang terbuka dan efektif sangat penting untuk membina hubungan dan kesejahteraan. Jika orang yang Anda cintai mengalami kesulitan berbicara, bersabarlah dan beri mereka waktu untuk mengartikulasikan pikiran mereka. Hindari menyelesaikan kalimat mereka atau menyela, karena hal ini dapat menyebabkan frustrasi. Dorong mereka untuk menggunakan bentuk komunikasi alternatif, seperti menulis, menggambar, atau gerakan. Bicaralah dengan jelas dan perlahan, gunakan kalimat sederhana dan kata-kata yang familiar. Hindari menggunakan kosakata yang rumit atau bahasa gaul yang mungkin sulit dipahami. Ulangi frasa atau ide kunci untuk memastikan pemahaman. Komunikasi nonverbal sama pentingnya. Pertahankan kontak mata, gunakan ekspresi wajah untuk menyampaikan emosi, dan perhatikan bahasa tubuh Anda. Ciptakan lingkungan yang tenang dan mendukung yang mendorong komunikasi yang terbuka dan jujur. Bagian 6. Kesabaran dan empati, landasan perawatan. Merawat orang yang dicintai setelah stroke adalah perjalanan yang menuntut kesabaran, empati, dan dukungan yang tak tergoyahkan. Sangat penting untuk diingat bahwa orang yang Anda cintai sedang menjalani kenyataan baru, seringkali bergulat dengan frustrasi, ketakutan, dan ketidakpastian. Dekati perawatan dengan empati, tempatkan diri Anda pada posisi mereka. Bayangkan tantangan yang mereka hadapi setiap hari, dari tugas-tugas sederhana hingga emosi yang kompleks. Perspektif ini dapat membantu Anda merespons dengan pengertian dan kasih sayang. Rayakan kemenangan kecil, sekecil apapun tampaknya. Setiap langkah menuju pemulihan, setiap contoh kemandirian yang diraih kembali, pantas mendapatkan pengakuan dan pujian. Dorongan Anda dapat membuat perbedaan besar dalam motivasi dan pandangan mereka. Ingatlah bahwa merawat bukanlah usaha sendirian. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, kelompok dukungan, atau profesional perawatan kesehatan. Berbagi pengalaman, tantangan, dan kemenangan Anda dapat memberikan wawasan berharga dan istirahat emosional. Bagian 7. Menemukan kekuatan dalam kisah bersama, pengalaman nyata. Kisah nyata dari individu dan keluarga yang terkena stroke menawarkan wawasan, harapan, dan kebersamaan. Ibu Ani, seorang nenek yang mengalami stroke, merasa kalah dan kehilangan. Dengan dukungan keluarga dan terapis, dia mulai mendapatkan kembali kekuatan. Melalui terapi, dia belajar kembali cara berjalan dan melakukan aktivitas sehari-hari. Hari ini, Ibu Ani menginspirasi orang-orang dengan ketahanannya. Kisah Pak Budi menyoroti pentingnya komunikasi dan kesabaran. Setelah stroke, Pak Budi kesulitan mengekspresikan dirinya. Keluarganya belajar berkomunikasi dengannya menggunakan kata-kata sederhana dan alat bantu visual. Mereka menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan dukungan. Secara bertahap, komunikasinya membaik. Kisah-kisah ini mengingatkan kita bahwa selalu ada harapan untuk pemulihan. Bagian 8. Menjalani perjalanan. Anda tidak sendiri. Perjalanan merawat orang yang dicintai setelah stroke bisa jadi menantang, menuntut kekuatan fisik dan emosional. Ingatlah bahwa Anda tidak sendiri. Jangkau jaringan dukungan, terhubung dengan keluarga lain yang menghadapi tantangan serupa, dan cari bimbingan dari profesional perawatan kesehatan. Ingatlah untuk memprioritaskan perawatan diri, beristirahat, terlibat dalam aktivitas yang Anda sukai, dan mencari dukungan emosional untuk diri sendiri sangat penting untuk menjaga kesejahteraan Anda sendiri. Kesejahteraan Anda terkait erat dengan kemampuan Anda untuk memberikan perawatan terbaik bagi orang yang Anda cintai. Rangkul kemenangan kecil, rayakan tonggak sejarah, dan temukan kegembiraan dalam momen sehari-hari. Perjalanannya mungkin panjang, tetapi dengan cinta, dukungan, dan tekad yang tak tergoyahkan, Anda dapat menavigasi tantangan bersama. Bagian 9. Pesan harapan. Merayakan kemenangan kecil. Meskipun diagnosis gejala sisa stroke membawa perubahan hidup yang signifikan, penting untuk diingat bahwa harapan, pemulihan, dan adaptasi itu mungkin. Fokus pada kekuatan individu, rayakan kemajuan mereka, dan jangan pernah meremehkan kekuatan cinta, dukungan, dan perawatan yang berdedikasi.
Perjalanannya mungkin panjang dan sulit, tetapi setiap langkah yang diambil, setiap kata yang diucapkan, setiap tantangan yang diatasi adalah bukti ketahanan jiwa manusia. Ingatlah untuk menghargai kemenangan kecil, menemukan kekuatan dalam pengalaman bersama, dan menjalani perjalanan dengan cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan. Kau yang dulu menganggapku tinggi, kini bersandar di kursi ini. Langkahmu tetapi suaramu lirih, namun cintamu tetap gigih. Ku tarik nafas, ku hapus air mata, kita tempuh jalan meski tak rata. Ku sentuh tanganmu, hangat lembut cerita, meski kata kadang hilang di udara. Mari menyulam harapan bersama dalam tiap terapi dan doa. Langkah kecilmu aku penjara. Takkan lelah meski waktu tak sama, sabar menjadi bahasa cinta. Ilmu penuntun menjaga alam, kita bertahan bersama selamanya. Menyambut pagi yang penuh cahaya. Dokter bilang latihan adalah kunci. Gerakan tangan walau kecil hati, terapi bicara walau sulit terasa. Setiap usaha adalah doa nyata. Ku dengar denyut jantung perlahan, kisah hidupmu penuh perjuangan. Kini giliranku mencari penopang, mencintaimu tanpa bayang keraguan. Otakku mungkin lelah, namun hati tak lupa. Kenangan indah dekat di jiwa. Ku pegang setia meski dunia berbeda. Sama dalam cahaya takkan pernah sirna. Kau yang dulu mengangkatku tinggi, bersandar di kursi ini. Langkahmu tertatih, suaramu lirih, namun cintamu tetap gigih. Ku tarik nafasku, hapus air mata, kita tempuh jalan meski tak rata. Ku sentuh tanganmu, hangat penuh cerita, meski kata kadang hilang di udara. Mari menjunjung harapan bersama dalam bidang terapi dan doa.
hati. Terapi bicara walau sulit terasa. Setiap usaha adalah doa nyata. Ku dengar denyut jantungmu perlahan. Kisah hidup penuh perjuangan. Kini giliranku jadi penopang, mencintaimu tanpa bayang keraguan. Otakmu mungkin lelah, namun hati tak lupa. Kenangan indah terpatri di jiwa. Ku pegang setia meski dunia berbeda. Kau yang dulu mengangkatku tinggi, kini bersandar di kursi ini. Langkahmu tertatih, suaramu lirih, namun cintamu tetap gigih. Ku tarik napas, ku hapus air mata. Kita tempuh jalan meski tak rata. Ku sentuh tanganmu, hangat penuh cerita. Meski kata kadang hilang di udara. Mari menyulur harapan bersama dalam tiap terapi dan doa. Langkah kecilmu aku penjaga, takkan lelah meski waktu tak sama. Sabar menjadi bahasa cinta, ilmu penuntun menjaga asa. Kita bertahan bersama selamanya, menyambut pagi yang penuh cahaya. Dokter bilang latihan adalah kunci, gerakan tangan walau kecil arti. Terapi bicara walau sulit terasa. Setiap usaha adalah doa nyata. Ku dengar denyut jantungmu perlahan. Kisah hidupmu penuh perjuangan. Kini giliranku jadi penopang, mencintaimu tanpa bayang keraguan. Otakmu mungkin lelah, namun hati tak lupa. Kenangan indah terpatri di jiwa. Ku pegang setia meski dunia berbeda. Kau adalah cahaya, takkan pernah sirna. Mari menyulur harapan bersama dalam tiap terapi dan doa. Langkah kecilmu aku penjaga, takkan lelah meski waktu tak sama. Sabar menjadi bahasa cinta, ilmu penuntun menjaga asa. Kita bertahan bersama selamanya, menyambut pagi yang penuh cahaya. Meski tak sempurna, kita tetap utuh. Dalam pelukan cinta tak pernah rapuh. Kita melangkah meniti harapan. Dalam setiap detik ada kekuatan. Mari menyulur harapan bersama dalam tiap terapi dan doa. Langkah kecilmu aku penjaga, takkan lelah meski waktu tak sama. Sabar menjadi bahasa cinta, ilmu penuntun menjaga asa. Kita bertahan bersama selamanya, menyambut pagi yang penuh cahaya. Meski tak sempurna, kita tetap utuh. Dalam pelukan cinta tak pernah rapuh. Kita melangkah meniti harapan. Dalam setiap detik ada kekuatan. Kau yang dulu mengangkatku tinggi, bersandar di kursi ini. Langkahmu tertatih, suaramu lirih, namun cintamu tetap gigih. Ku tarik nafas
napasku hapus air mata. Kita tempuh jalan meski tak rata. Ku sentuh tanganmu, hangat penuh cerita. Meski kata kadang hilang di